Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengukuran kapasitansi. Yang beranggotakan Brigjen Mikael Manurung, Azmi Amarustion, Reden Wijaya, dan Ilham Syah. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Brigjen. Baik, ini saya akan menjelaskan dari penelitian kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu komponen listrik, khususnya kapasitor, untuk menyimpan muatan listrik dalam bidang listrik. Satuan kapasitansi adalah F atau farad, yang menunjukkan jumlah muatan listrik yang disimpan per volt tegangan yang diberikan. Semakin besar kapasitansi suatu kapasitor, maka semakin besar pula kemampuannya menyimpan muatan pada tegangan tertentu. Lanjut. Lalu pengukuran kapasitansi dilakukan untuk beberapa tujuan, antara lain, yang pertama, mengetahui nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor yang akan digunakan dalam rangkaian. Lalu yang kedua adalah mencari letak kerusakan seperti kabel terputus yang tertanam di bawah tanah dengan mendeteksi perubahan nilai kapasitansi pada sistem. Lanjut. Lalu kita masuk ke metode pengukuran kapasitansi yang pertama, yaitu ada jembatan de Sauty, yaitu merupakan salah satu metode pengukuran kapasitansi dengan cara perbandingan antara kapasitor yang nilainya tidak diketahui dan kapasitor yang standar nilainya sudah diketahui. Lalu ada komponen utamanya. Yang pertama ada dua resistor non-induktif, antara lain ada R1 dan R4. Lalu yang kedua adalah dua kapasitor, yaitu C2 dan C3. Dan C2 adalah kapasitor yang akan diukur kapasitansinya, sedangkan C3 adalah kapasitor standar dengan nilai diketahui. Kelebihannya adalah fitur ini sangat cocok untuk membandingkan dua nilai kapasitansi. Kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan kerugian elektrik sehingga hasilnya kurang akurat untuk kapasitor dengan rugi-rugi tinggi. Rangkaian jembatan de Sauty. Pada rangkaian jembatan de Sauty terdapat 4 lengan utama. Lengan pertama adalah resistor R1, lengan kedua adalah kapasitor tak dikenal C2, lengan ketiga adalah kapasitor standar C3, lengan keempat ada resistor R4. Detektor harus dipasang di antara titik tengah, lengan atas dan bawah. Saat kondisi seimbang, tidak ada arus yang melewati kondektor. Persamaan jembatan de Sauty. Dalam kondisi keseimbangan. Arus dikalikan tahanan pada lengan pertama sama dengan arus dikalikan tahanan pada lengan keempat. Perbandingan lurus dan impedensi kapasitor pada lengan kedua dan ketiga sama. Dari persamaan ini diperoleh C2 sama dengan C3 kali R4 per R1. Dengan demikian kita dapat mengetahui nilai kapasitansi C2 berdasarkan nilai kapasitansi standar dan rasio resistor. Oke, selanjutnya itu metode pengukuran kapasitansi 2, yaitu jembatan steering. Jembatan steering adalah metode pengukuran kapasitansi yang lebih kompleks dan lengkap dibandingkan jembatan de Sauty. Selain mengukur kapasitansi, jembatan ini juga mampu mengukur yang pertama itu faktor disipasi, yang bisa disebut dengan dissipation factor, yaitu tingkat kerugian energi akibat resistansi internal kapasitor. Yang kedua itu permitivitas relatif yang berkaitan dengan sifat elektrik bahan. Adapun komponen utama itu seperti C1, C2, C4, R3, dan R4, yang dimana C1 kapasitor tak diketahui bersama resistansi R1,
C2 kapasitor standar, C4 kapasitor variabel, R3 resistor murni non induktif, dan R4 resistor variabel dipasang paralel dengan C4. Prinsip kerja dasar jembatan steering adalah menyamakan hasil perkalian independensial diagonal sehingga kondisi keseimbangan tercapai, yang ditandai dengan tidak adanya arus detektor. Selanjutnya rangkaian jembatan steering, yang dimana susunan jembatan steering terdiri dari 4. Yang pertama Z1, Z2, Z3, dan Z4. Yang Z1 yaitu C1 dan R1 kapasitor yang diukur plus resistansi seri. Z2 yaitu kapasitor standar C2. Z3 resistor murni R3, dan Z4 kapasitor variabel C4 paralel dengan resistor variabel R4. Tegangan AC diberikan antara titik A dan C, sedangkan detektor dihubungkan antara titik B dan D. Persamaan jembatan steering, yang dimana yaitu Z1 dikali Z3 sama dengan Z2 dikali Z4. Setelah menyederhanakan persamaan independensi, kita bisa memperoleh dua informasi penting. Yang pertama itu nilai kapasitansi C1, kapasitor yang diukur. Yang kedua itu faktor disipasi dari kapasitor yang menunjukkan kerugian energi pada elektrik. Jembatan steering lebih akurat dibandingkan dengan jembatan de Sauty karena memperhitungkan rugi-rugi pada kapasitor. Selanjutnya Ilham. Contoh soal, dalam satu sistem kabel di bawah tanah dilakukan pengukuran kapasitansi menggunakan metode pengukuran tidak langsung. Sebelum terjadi gangguan, kapasitansi total sistem adalah 50 Newton Farad. Setelah terjadi gangguan, nilai kapasitansi turun menjadi 35 Newton Farad. Jika panjang total kabel sebelum gangguan adalah 200 meter, hitung perkiraan panjang kabel yang masih berfungsi dengan asumsi kapasitansi berbanding lurus dengan panjang kabel. Penyesuaian diketahui kapasitor standar C3 sama dengan 5 UV, resistor R1 sama dengan 200 ohm, resistor R4 sama dengan 400 ohm. Menggunakan rumus keseimbangan jembatan de Sauty. C2 sama dengan C3 dikali R4 per R1. Substitusi nilai C2 sama dengan 5 dikali 10 min 6 kali 400 per 200. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai kapasitor tak diketahui adalah 10 UV atau 10 dikali 10 min 6 Farad. Kesimpulan, pengukuran kapasitansi sangat penting dalam dunia teknik elektro. Untuk mengetahui kondisi komponen dan mendeteksi kesalahan pada sistem, jembatan de Sauty sederhana dan efektif untuk perbandingan nilai kapasitansi, namun tidak memperhitungkan rugi di elektrik. Jembatan steering lebih akurat karena mampu mengukur faktor disipasi dan konvektivitas relatif. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat akuransi yang diinginkan. Oke, terima kasih atas presentasi yang kami berikan. Kalau misalnya ada materi yang kurang, bisa diberikan di kolom komentar, dan ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau jika ada salah kata. Selamat malam.